Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, yaitu Joseph Albert Michael, bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Iya, gua mau cabut, udah ada janji mau keluar. Ya terus kenapa sosokan naik? Lah iya, gua mau fiksasi diskusi lo sama lo. Fiksasi apa lagi? Nggak, Kalau lo berani nggak? Gua datang bawa tesis. Ini lo Yesus banyak salah ketika dia ngutip tanah. Tesis. Berani nggak? Bawa tesis. Alasannya sering kali ku dengar. Ya lo berani nggak? Tesis AP, tesis AP. Kalau nggak berani ya udah, tinggal bilang. Gua bawa ini datanya. Kalau ketika Yesus dinarasikan di PB itu mengutip tanah dan banyak yang salah, lo berani nggak? Itu yang siswa sekarang jangan banyak bacot sekarang lu udah berani naik masalahnya. Cabut, sabar dulu, gua mau cabut. Abis itu gua cabut. Nggak mau alasan. Ngapain lu naik kalau misalnya lu mau cabut? Be gentle dong, laki-laki menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Lu laki-laki bukan? Loh, gua datang buat ngefiksasi. Sorry lah naik, nggak peduli mau fiksasi kek, mau faksasi kek, mau apa kek. Kalau lo berani ayo besok. Soalnya gue mau cabut, udah ada janji yang lebih. Lu cabutnya jam berapa? 7:30 habis ini. Ini sudah jam 19.36. Lu dari tadi iya, gue mau cabut ini. Gue datang cuma dengan santai mau fiksasi. Lu jangan main-main. Jangan main-main lo di sini. Berisik. Mau cabut gaya lu kayak bocah paling penting aja. Cabut tinggal cabut. Dari tadi bukannya cabut malah gue mau cabut, ini gue mau cabut, ini mau cabut. Kalau mau fiksasi lanjut DM aja, nggak usah sosokan naik. Maksud gue, ngerti nggak sih? Punya otak gak sih? Dipakai nggak sih otaknya? Jalan nggak sih otaknya? Kalau mau cabut ya sudah. Kalau ada urgensi ya mahasiswa, berisik bilangnya mau kabur. Kakek bilang kita bahas kutipan. Ini baru diuji coba aja kutipan seperti apa saja. Salah kutipan apa itu namanya bukan mengutip, itu namanya mengklaim seperti biasa. Ya, mahasiswa. Goldian, UMY nih kualitasnya malu-maluin lo, alma mater lo. Ntar gue tanya temen gue ya. Ini alumni kiamat juga kenapa spamming di bawah tumben? Biasanya nggak spam gini, gue bisukin aja kecuali kalau lo berani naik. Masih request gak dia? Bilang aja kabur gitu, kabur. Saya belum siap kabur. Ayo dong naik Islam. Ya, yang namanya mengutip itu seperti kamu sedang menuliskan suatu karya ilmiah di dalam kutipan. Gue bingung dia mahasiswa beneran gak sih? Itu lihat deh Visipol lagi, malu-maluin lo. Jangan bilang gue so tau, gue tahu. Ya. Anak kuliahan bikin malu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, masa nggak kritis sih? Nggak ngerti kutipan. Yang dimaksud kutipan itu bukan seperti yang lu bacakan ayatnya, itu bukan kutipan, itu namanya mengklaim Quran sebagai penyempurna, itu namanya bukan kutipan, kocak Islam. Bawa tesis. Islam. Lucu sekali guys. Kenapa mereka itu? Gue tutup kamera pakai ini ya. Gue pakai yang akun yang ini. Kita open camnya pakai Ali device. Yang itu sepertinya ini. Nah, great. Ya. Gue open cam dua-duanya biar gue diserupakan. Ini. Nah lo, bingung gak lo? Fiksasi. Oke, kita lanjut ya. Berarti gue bingung kalau dua device gini. Mana itu tadi perempuan kan tuh Islam. Satu itu. Goldian murid
Profesor Egy Sujana. Wih, jangan nyebut nama itu guys. Nama itu yang membuat kita semua gemetar. Termasuk Joseph. Gemetar karena apa? Gemetar karena malam host. Shalom, Teh Ngibul. Selamat malam, dari Islam atau dari Kristen? Islam. Boleh bertanya? Oh, boleh sekali, karena memang dalam Islam tidak akan bisa mampu untuk menjelaskan tentang imannya, makanya bertanya-tanya ke sana ke sini. Silakan. Yesus itu kan maha kuasa. Dia laki-laki sempurna. Baru itu titiknya buat apa itu? Wah, jangan pakai bahasa Islam di sini, Pak. Jangan pakai bahasa Islam dong. Jangan ngomongin, masalahnya ini yang ngomong laki-laki loh. Yang ngomong laki-laki, yang ngomong perempuan kita nggak apa-apa nanya gitu kan. Ini yang nanya laki-laki gitu, mau ngapain? Penasaran? Kamu normal nggak, Pak? Udah bau tanah, masa ngomonginnya kelamin sesama jenis? Ini sama kayak pertanyaan, Joseph udah sunat belum? Kalau saya jawab sudah, pasti nggak percaya. Mana buktinya kalau kamu sudah sunat, Joseph? Yang nanya laki-laki. Biasaan Islam yang berbau-bau yang beginian ditanyain. Bukan pertanyaan normal. Kalau itu ajaran kalian, nggak usah dibawa-bawa ke ranah publik. Nggak semua publik bisa siap menerima itu loh. Ya, itu kalangan kalian aja ya. Internal use only. Jangan dibahas di sini, oke? Ya, jangan kamu samakan apa yang terjadi di dalam imanmu ketika nabimu menggunakan itunya ya untuk mengawin lebih perempuan seolah-olah itu luar biasa. Enggak lah ya, banyak kasusnya, banyak loh kasusnya ya. Apa bedanya sama, mohon maaf ya, kriminal itu kan banyak yang nggak usah itu. Jadi kalau begini, kalau teman-teman tahu ya, pernah nggak dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 12, kelas 11 SMA, flashback kita, ada namanya resensi, ada namanya kita akan disuruh sama guru atau mungkin di buku paket waktu sebelum kurikulum yang baru ini ya, kita disuruh menulis keistimewaan suatu tokoh tertentu. Keistimewaan, namanya istimewa kan itu artinya bahwa tokoh tersebut hanya satu-satunya yang bisa melakukan ya. Contoh misalkan, kalau kita ambil contoh misalkan Presiden keempat ya, almarhum Gus Dur sebagai penemu teknologi yang bisa bermanfaat bagi penerbangan, dunia penerbangan misal, itu istimewanya beliau ya kan, sebagai tokoh jenius. Nah, kalau kamu menganggap keistimewaan nabimu adalah seperti itu, alat kelamin, karena dia yang bawa loh, bukan gue juga gak mau bawa-bawa gitu, jijik, vulgar. Itu aneh, soalnya banyak di luar sana tuh yang kemarin pimpinan pondok pesantren korbannya lebih dari berapa tuh. Ya, itu bukan namanya, itu bukan keistimewaan, itu benar-benar plek ketiplek gitu ya. Ada contohnya. Oke, jangan ngomongin gituan. Kalau saya kasih jawaban serius, itu jawaban bercanda ya. Kalau jawaban serius, ya bukan Gus Dur, Habibie, sorry, kok Gus Dur? Habibie, BJ Habibie, ketukar, sorry. Gue lanjut. Kalau misalkan ngomong yang serius, jawaban yang serius, ketika berbicara mengenai kenapa Yesus tidak kawin, karena memang dalam Matius 19 ayat 12 Yesus bilang, ada orang yang membuat dirinya tidak kawin demi kerajaan sorga. Itu yang dimaksud dengan al-hasyur kalau dalam Islam. Gue pernah tampilin datanya pakai buku Isa. Begitu. Iya, sudah dibilang salah kutip. Kita lanjut. Bang, kalau mati jiwa kita kemana? Penghakiman pribadi, private judgment. Penghakiman pribadi guys. Bentar ya, aku jadiin diriku ini sebagai... ada Elia, bro, Elia. Salve bro, Elia. Kok gak lihat lu? Kenapa ada Elia? Oh, Elia juga request. Gue pikir dia cuma Astaga naga. Sudah lama request. Lama sekali kau. Kenapa kau? Enggak, cuma nanya aja. Sep, gue kan bentar lagi kan mau ada podcast kan. Jadi kalau lu gue undang jadi narasumber nggak apa-apa ya? Podcast apa? Podcast horor kah? Enggak, kayak Kristenan gitu. Jadi nanti gue tanya lu tentang Katolik gitu loh. Lu nanti preach di sana. Oh, podcast maksudnya lu telepon ya? Bukan, nanti ada studionya khusus gitu. Oh, ya udah, nanti tapi kabarin. Duitnya gimana dong? Ya nggak apa-apa, ngapain aku nyari duit, kan kau sudah selalu transfer hepeng 50 juta ke aku. Nggak lupa kok ya. Oke lah. Apa? Itu berarti ya udahlah ya, nanti kita omongin. Ya nanti gua ini, soalnya sekarang kita lagi ini nyusun studionya. Jadi nanti sama Zuma ya. Kemarin aku sudah lihat statusnya dia, jangan-jangan kau sama dia collab.
Enggak lah, gue nggak pernah lagi sama si Juma. Oh, jadi dulu pernah. Pernah dulu Juma itu bapakku. Oh, gitu. Ya sudah. Gue mau kasih tahu itu aja sama penonton lo, jadi nanti biar mereka nonton gitu loh. Ya. Nanti sekalian itu ya, Rosario ya, belum lu jual kan? Enggak, ini masih gue simpan, masih aku simpan. Terima kasih. Elia ini kasih aku Rosario lo guys, oleh-oleh dari mana, Israel kan? Iya, dari Israel. Gitu. Jangan bilang lu beli di Shopee. Enggak anjir. Uangnya Ya udah. beda gitu. Oke. Ya udah, gue mau sampein itu aja ya. Thank you. God bless you guys. Makasih Elia. Thank Ya, you. semangat. Tuhan berkati, bro. Semangat. Semoga rame podcastnya ya, ramekan lah ya. Jangan ambigu bahasanya Bang Khalil. Jangan bilang rame doang. Rame apa ini? Rame yang mendoakan dan mendukung. Jangan rame doang, nanti rame menggeruduk lagi. Nggak mau. Jangan. Yang lengkap doanya, jangan ambigu. Rame apa? Oke, kita lanjut ya. Ini gue tuh sebenarnya udah jadi ini belum sih? Ribet lah ini kalau live 2 inilah ya. Live 2 akun ini. Islam nanya yang benar, diminta nanya yang benar, jangan nanya yang aneh-aneh ya. Jangan yang bikin gue kena ban sengaja. Ya, shalom teman-teman, salve, selamat malam. Tap layar dan share, bantu share ya teman-teman ya. Saya juga bantu share. Love orange-nya ya, terima kasih moderator di bawah, terima kasih. Bagaimana ini ya? Nah, bahkan diriku sendiri ngasih ke diriku sendiri. Inilah ya kapitalis. Terima kasih. Jangan mawar. Love orange aja, love orange ya, guys ya. Kita love orange. Iya, bertanya boleh, tapi bertanyanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jangan pertanyaan tidak pantas kau tanyakan di sini. Gak semua orang punya otak yang sama seperti kalian ya, teman-teman Islam. Salam deras. Shalom Kak. Halo, dari Kristen atau dari Islam? Ya shalom. Yuk, silakan bro. Dari Islam atau dari Kristen? Oh. Ya shalom. Iya, shalom. Kristen Kak. Mau kirim salam kah? Hanya salam saja kah? Atau bagaimana ini? Enggak, ini baru belajar. Oh, lagi belajar. Oh iya. Baru belajar ngikuti TikTok gitu loh. Terus sekalian bisa masuk, sekalian boleh tanya kah? Oh boleh. Tentang iman Kristen. Ini saya memang agak pertanyaan kalau menurut itu to the point ya. Yohanes 17 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya itu loh. Iya. Apa yang mau ditanya? Iya. 17. Bukan yang ayat ketiga loh, tapi ayat yang ke-6, 11 dan 12. Tentang pengakuan Tuhan Yesus berdoa kan, ya Bapa, aku telah menyatakan namamu, nama Bapa kan, namamu kepada mereka, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Dan 3 kali diulang ayat 11-12 juga gitu. Kalau menurut pandangan saya, entah ini salah atau enggak, jadi Tuhan Yesus menyatakan nama Bapa itu ya Yesus itu. Tapi dalam pengertian bukan satu orang loh, bukan gimana ya? Kalau menjelaskan. Gini loh. Aku telah menyatakan nama. Maksudnya begini. Ketika Yesus datang firman Allah menjadi manusia, ingat Yesus pun pernah berkata sebelumnya dalam Yohanes 14. Ini jangan bingung ya. Jangan menganggap Yesus itu Allah Bapa, bukan. Yesus itu menyatakan dan juga membuktikan keberadaan diri Bapa di dalam dirinya. Karena seperti yang saya mau kutip dalam Yohanes 14 ketika Filipus bertanya kepada Yesus untuk bukan hanya sekedar bertanya, bahkan meminta untuk menunjukkan Bapa itu kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawabnya dengan mengatakan, telah sekian lama aku bersama dengan engkau telah tidak melihat. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Nih ayat ini juga nih, Yohanes 14 nih. Ini seringkali dijadikan satu ayat yang untuk mendukung posisi oneness yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Itu salah. Jadi bukan menganggap Yesus itu adalah Sang Bapa, bukan. Tapi untuk menyatakan Sang Bapa yang transenden tidak terlihat itu sendiri dalam Yohanes 1 ayat 18 itu melalui perantara Sang Anak. Makanya Alkitab berulang kali menegaskan Yesus sebagai perantara kita kepada Bapa. Kamu kebat-kebet Alkitab, mau kamu baca surat Rasul Yohanes, Injil Yohanes sampai dengan suratnya. Kamu mau baca Rasul Paulus sekalipun yang bukan menuliskan Injil tetapi surat-surat pastoral seperti surat kepada jemaat di Korintus, surat kepada jemaat di Roma, Tesalonika dan seterusnya. Itu menegaskan Yesus sebagai perantara kepada Allah Sang Bapa, bukannya Allah Bapa itu sendiri. Contoh, kalau misalkan tadi Yohanes kita sudah melihat bagaimana Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak tunggal Bapa, putra tunggal Bapa, putra yang menyatakan diri Sang Bapa itu. Maka Paulus pun yang mengajarkan hal yang sama dengan Yohanes di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan apa oleh Paulus? Sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau Bapak dan teman-teman baca sampai ayat ke-6, yang dimaksud perantara antara Allah dengan manusia, kenapa itu Kristus Yesus atau Yesus Kristus? Karena Yesus adalah anak domba Allah. Dialah kurban yang telah Bapak berikan kepada dunia. Makanya ketika berbicara di dalam doa Yesus kepada para murid-muridnya, nama yang telah engkau berikan itu bukan nama seperti nama pribadi, nama personal, bukan. Tetapi pernyataan diri Sang Bapa itu melalui Sang Putra, hakikatnya yang Esa. Makanya Yesus pun berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu satu. Begitu. Tetapi bukan, sekali lagi ya, bukan menyatakan Yesus itulah Sang Bapa atau nama Bapa itu adalah Yesus, itu kurang tepat. Ya. Bapa itu bukan nama. Makanya gini, teman-teman jangan berbatas dan juga jangan tertular pemahaman dari Saracen atau kita sebut Muslim ya. Saracen ini Muslim yang memaksakan bahwa pribadi Tuhan itu harus punya nama. Tuhan itu hakikatnya nggak punya nama. Ya dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya terang tak terhampiri, yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam, tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Jadi buat apa kemudian teman-teman memahami bagaimana perspektif antara Islam dan Kristen disamakan seolah-olah Tuhan punya nama? Hanya ketika Sang Firman Allah yang menjadi manusia itulah yang mempunyai nama. Makanya hakikat Allah itu sebenarnya nggak punya nama. Kalau dikatakan berarti Tuhanmu siapa? Ya Tuhan kita Allah Tritunggal Maha Kudus, selesai. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan kamu paksakan di pikiran kamu bahwa pribadi-pribadi itu namanya ini, si namanya si Bapa, ini namanya si Yesus. Nama seolah-olah memahaminya di KTP, Pak. Tuh KTP saya nama Joseph, alamat di sini. Nah, bukan seperti itu ya. Nggak seperti KTP nama Yesus itu ininya Bapa, bukan. Itu bukan nama dalam artian gitu. Makanya pembacaan Alkitab itu jangan kita maknai selalu dalam kacamata literlah. Apa yang tertulis kemudian kita ambil begitu. Gitu. Harus kita baca sesuai konteks. Harus kita juga lihat latar belakangnya. Begitu Pak. Ya karena ya menurut saya karena keterbatasan kata-kata ya. Ya. Jadi itu menjelaskan. Tapi dalam hati saya itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana menjelaskan? Karena kata terbatas itu jadi agak sulit. Tapi hanya diri sendirilah yang mengerti bahwa karena Tuhan Yesus juga menerima kuasa itu. Segala kuasa telah surga dan bumi telah diserahkan kepadaku. Dan memang kita sudah mengalaminya bahwa dengan nama Yesus itu yang nama yang penuh kuasa, cuman itu. Betul sekali, setuju kalau masalah itu. Memang dalam setiap penjelasan penyampaian tidak semua manusia itu dapat menyampaikan dengan baik. Dan tidak semua yang disampaikan itu dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap orang. Makanya saya mohon maaf ya terus terang nggak akan menjustifikasi atau nggak akan menghakimi Bapak. Gitu. Oh Bapak salah nggak? Saya selalu bilang kurang tepat. Karena apa? Bukan berarti saya juga mengkoreksi, tidak. Kita sama-sama belajar. Saya pun berhak untuk teman-teman koreksi jikalau ada pernyataan dan juga penjelasan saya yang salah. Gitu. Makanya di sini saya sama-sama dengan teman-teman yang menonton juga belajar. Bukannya hanya saya yang menjelaskan, teman-teman yang di bawah juga. Mungkin kalau Bapak perhatikan akan ikut berkomentar dan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan atau apa yang dibahas.
Itulah beruntungnya kalau kita dalam kekristenan kita fokus membahas iman kita. Nah, lanjut. Betul tadi ya. Terakhir saya mau sampaikan bahwa memang nama Yesus inilah yang kalau Bapak baca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, di ayat 11 itu dikatakan supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut apa yang ada di langit, di bumi dan di kolong bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itulah Yesus itu adalah pribadi firman Allah yang menjadi firman Allah yang menjadi manusia, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal Maha Kudus yang menyatakan dirinya yang walaupun serupa dan setara dengan Allah, dia telah merendahkan dirinya. Dan Allah Sang Bapa telah mengkaruniakannya nama di atas segala nama. Kalau dalam Filipi 2 ayat 6 itulah. Makanya kalau teman-teman baca bagaimana luar biasanya para rasul itu menyatakan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena memang bahkan nama Yesus sendiri, Yeshua HaMashiach sendiri, itu adalah nama yang berarti bermakna Tuhan yang menyelamatkan. Begitu ya, keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Begitu Pak Endras. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih untuk penjelasannya Kak. Selamat melayani. Amin. Terima kasih juga Pak Endras. Selamat melayani juga ya dalam ladang Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Endras. Amin. Oke, ini gue lagi mode santai ya. Gue lagi nggak berani guys, lagi ngegas-gagas gitu. Walaupun gue dari tadi mata gue tuh kalau teman-teman perhatikan mata gue gergetan baca komentar Islam gitu ya. Gue pengen nanggepin. Tapi so far selama ini teman-teman begitu luar biasa perhatian dan juga menasihati dengan baik, memberikan advice gitu untuk kalau misalkan gue selalu menanggapi mereka, memang ada kemungkinan ada change, pasti kena report karena memang ada kata-kata yang mungkin TikTok itu nge-trigger. Bagi kita memang biasa aja, tapi mungkin bagi TikTok itu jadi alasan supaya nge-report. Nah itulah makanya gue lagi mode santai dulu ya. Nanti dulu, ini baru pemanasan ya. Tenang aja guys, tenang aja. Oke, gitu. Jangan kalian pikir saya mengabaikan. Enggak, dari tadi lihat mata gue jelalatan di kolom komentar. Ya makanya kalau teman-teman lihat saya menjelaskan itu sambil mata begini-begini, itu saya sambil baca komentar. Kadang jadi terdistract gitu. Itulah yang membuat saya keganggu kan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat. Thank you Kak nih, thank you. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang di bawah tap-tap layar. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Gue tuh harus mengecek tamu itu request itu dari sini. Tidak dari ini, karena dari ini kan ini pakai akun yang ini ya. Jadi kalau teman-teman Islam, teman-teman Kristen mau naik sabar ya. Saya harus ngecek dari sini dulu. Gitu. Ini maksudnya apa ya? Kok ada tulisan Elia Myron? Oh, tadi ada Elia Myron. Kenapa? Wah, nih Elia parah nih. Ninggalin jejak di sini pada nyariin lo. Parah lo Elia. Pada nyariin masalahnya. Turun. Kok turun? Si Zaki ini karena di mute ya, jadi dia request dan dia jadi love orange, dia kasih love orange. Kenapa Zaki derajat. Salve Kak Joseph, salve. Boleh izin naik? Oh iya, ini saya naikkan Kak Rofila. Mana Kak Rofila? Bentar ya, nih itu. Ini gue lagi lihat di sini. Oke, kita naikkan ya. Boleh izin naik? Boleh. Teman-teman Islam mau naik silakan ya. Teman-teman Kristen mau naik silakan. Halo Kak Rofila, selamat malam. Salam Kak, gimana Ya, kabarnya Kak? puji Tuhan, haleluya, baik di dalam Kristus Yesus. Gimana Kak Kak Rofila sendiri, sehat kah? Baik Kak, ini ya masih masih belajar gitu Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga masih belajar, meskipun saya sudah menjadi pengikut Kristus seutuhnya, masih tetap terus belajar. Kita harus tetap belajar. Silakan. Ya Kak, aku mau tanya apa tuh? Kalau aku belum tahu itu ya namanya kata apa tuh? Kok angel gitu? Iya, itu apa Kak? Oh, katekisasi itu artinya pembelajaran, pemuritan. Oh, aku kan sama apa tuh sama apa tuh? Aku itu sama itu loh, yang ngajar aku itu siapa tuh? Yang ngajar ya, namanya. Jadi
Katekisasi itu dari bahasa Yunani katekein yang artinya pembelajaran, ya, memberitakan, memberitahukan. Nah, katekisasi itu adalah suatu suatu istilah untuk menamakan kegiatan itu dari bahasa Yunani katekein. Nah, itu namanya katekisasi, di mana kamu belajar, di mana kamu diberitahukan tentang apa-apa saja yang perlu kamu ketahui sebagai orang Kristen nantinya gitu. Nah, kalau orang yang mengajarkan Kak Rofila, kalau orang yang sedang memberikan materi, itu disebut dengan katekis. Gitu. Ya. Ya Kak, kan aku ini jadi kan pembelajaran ya apa itu kan nanti kalau saya tuh kalau dibaptis itu setelah saya melahirkan Kak kayaknya. Kan saya ini lagi hamil tuh Kak. Oh, lagi hamil. Ya, berjalan 2 bulan ini Kak. Jadi ya sama romonya tuh nanti kalau setelah melahirkan nanti ya dibaptis gitu Kak. Ya nunggu kalau selesai nifas gitu loh Kak. Oke. Oh ya nggak apa-apa. Gini, nggak apa-apa. Kita turut berbahagia ya Kak Rofila dalam masa kandungannya sudah berjalan 2 bulan. Semoga sehat bayinya dan ibunya Kak Rofila tentunya sampai dengan melahirkan anaknya juga sehat, dan semoga rencana-rencana baik Kak Rofila termasuk ingin dibaptis setelah melahirkan Tuhan selalu sertai dan Tuhan selalu nyatakan kasihnya di dalam Kak Rofila dan keluarga, dan anaknya yang nanti akan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita doakan menjadi Laskar Kristus yang tidak kalah keren dengan Kak Rofila ya. Amin. Amin Kak, makasih loh doanya gitu Kak. Amin, amin. Kita selalu doakan ya, teman-teman bantu doa yang di bawahnya ya. Kita doakan Kak Rofila dan bayi Kak Rofila nanti anaknya. Oke, silakan Kak Rofila, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya itu Kak, ya itu sih ya kalau pembelajaran itu kan saya belum, maksudnya kan masih membaca ayat-ayat itu, ayat kan belum hafal sih ya Kak. Kalau ayat ini, pasal ini itu kan belum seutuhnya hafal kan, soalnya banyak toh Kak itu. Jadi ya sedikit-sedikit sih ya paham gitu Kak. Gini. Ya, jadi gini, kalau misalkan Kak Rofila agak kesulitan untuk menghafal ya, tadi saya dengarnya menghafal. Gini, teman-teman, Kak Rofila, kita juga semua harus sama-sama saling sadar diri dan tahu bahwa Alkitab firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus dengan perantaraan penulis seperti Musa dan juga para rasul-rasul dalam Perjanjian Baru, itu tujuannya bukan untuk, tetapi untuk dipahami dan juga untuk dilakukan. Makanya disebut dengan pelaku firman, bukan penghafal. Nah, kalau hafal itu urusan belakangan karena kita tidak diminta untuk menghafal. Puji Tuhan, gereja telah berjalan 2000 tahun. Tradisi menghafal tidak pernah kita bantah, kita pungkiri bahwa gereja pada mula memang juga kebiasaan orang Yahudi, bahwa tradisi menghafal secara oral itu sudah menjadi kebiasaan adat istiadat mereka. Akan tetapi bukan berarti itu menjadi pacuan bagi kita untuk menjadi tolak ukur beriman atau tidak ketika kita menghafal. Karena Kak Rofila dan juga teman-teman, kita tentu tahu di Alkitab iblis pun menghafal ayat-ayat dan mengutip ayat-ayat secara sempurna ketika mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi sekali lagi, tolak ukur beriman, standar berimannya orang Kristen itu bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal, bukan ya, tetapi melalui melalui iman dan perbuatan yang kita buktikan. Gitu. Makanya iman dan perbuatan. Seperti ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih, kalau misalkan hanya cuap-cuap saja, hanya mengucapkan berulang-ulang Yesus mengajarkan hukum kasih, tetapi tidak ada bukti, itu sama saja kita tidak menjadi pelaku. Begitu. Nah, makanya jangan jadiin patokan gitu. Itu bonus, memang bonus. Banyak orang di luar sana memang sudah karena sering, misalkan ya ada beberapa konteks, misalkan kayak saya sering bilang kan,
karena pertanyaan dari Islam itu saja, dalilnya itu saja, makanya secara tidak langsung otomatis otak saya merekam, oh ini dalil tentang Yesus. Ya nggak benar nggak teman-teman? Itu secara automatically, bukan karena kita kemudian memaksakan diri harus hafal ayat Alkitab ini, enggak gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita malas membaca Alkitab ya. Begitu Kak Rofila kurang lebih ya. Jadi harus menjadi pelaku, nggak apa-apa pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan, tapi jangan dibawa beban, harus dihafal, Kak. Ya enggak. Ya, kalau saya sih begini ya, kalau membaca itu saya menghayati Kak. Saya menghayati isi bacanya, kayak ya situ intinya membaca, difahami, dihayati gitu Kak. Intinya itu aja Kak. Betul, setuju. Kalau itu baru benar. Karena memang itulah inti dari kekristenan. Kita bukan agama buku sedari mula. Kalau Kak Rofila tak belajar sejarah, nonton sejarah Kristen di YouTube ya, dari Romo-Romo, seperti Romo Bayu ya, dengan channel Cut Hit dan seterusnya, itu menjelaskan gereja bisa berdiri tanpa Alkitab 400 tahun, tanpa ada buku Alkitab ya. Tanpa ada buku Alkitab 400, 400 tahun. Itu menjadi bukti bahwa kita bahkan tanpa bacaan by book kita tahu. Itu karena apa? Ya karena berpegang teguh pada tradisi itu. Tradisi secara lisan maupun tulisan. Nah, tapi kita memang patut syukuri bahwa pada akhirnya tradisi tersebut dapat dituliskan dan kita dapat baca berulang-ulang dan kita dapat selalu setiap saat mengeceknya di dalam Alkitab by book itu. Tapi kemudian tadi ya, jangan jadiin patokan harus hafal seperti dalam iman sebelah. Karena di kami nggak ada baca Alkitab baru kitab Kejadian dapat 10 pahala, no. Nggak ada, itu namanya aneh teman-teman ya. Kalau di iman sebelah kan betul ya Kak Rofila, kalau baca satu huruf dapat 10 pahala loh. Jadi membacanya itu bukan karena kita mengimani, tapi karena mengejar rewardnya ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ketika kita membaca kita ingin menghayati, seperti kata Kak Rofila, ada atau tidak ada rewardnya ya, kita dapat secara automatically memahami bagaimana kasih Tuhan dinyatakan bukan dalam konteks buku atau tulisan sebatas itu saja. Begitu Kak Rofila. Gitu sih. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Saya cuma menyampaikan bukan, kalau saya tuh kalau bertanya di sini tuh agak malu ya. Kalau saya tuh nggak disuruh, mohon maaf, nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak suruh joget, nggak suruh buka baju, nggak apa-apa, nanya aja. Kalau misalkan lupa dicatat barangkali, atau kalau misalkan nggak sempat nanya di sini boleh nanya di room Katolik lainnya, room Coach Charles itu kan sama, aku juga belajar dari Coach Charles, roomnya Jackson sama, kok jawabannya kurang lebih akan sama karena namanya standarisasi pengajaran atau pewartaan awam dalam gereja Katolik itu tetap taat dan tunduk pada magisterium. Kita nggak pernah tafsir menjadi yang asal comot aja gitu Kak Rofila. Ya Kak, aku sebenarnya sih udah kalau aku kalau ke dokumen itu kan guru saya tuh tak liatin videonya Kak Joseph ya Kak. Itu gini, responnya gini ya. Ini siapa ya? Joseph ini kalau live itu, kalau misalnya orang Islam itu kalau naik nggak tanya maksudnya kalau temanya Mas Joseph itu kan Yesus tanya saja gitu ya, Yesus Allah tanya saja, itu nggak yang ditanyain bukan itu, mesti yang dibahas debat gitu aja gitu. Kalau orang Islam naik ke roomnya Mas Joseph itu yang orang Islam itu yang dibahas debat gitu, kok nggak bosen gitu loh, cuma asumsi gitu. Oh, jadi kenapa saya nggak pernah ganti ya, karena sampai kan prinsip seorang laki-laki sampai kapanpun, jikalau kita punya keyakinan, jikalau kita punya argumen, kalau nggak bisa dibaca ya saya nggak bakalan ganti. Dari dulu kan saya sudah bilang, ini tagline-nya jelas, stikernya jelas, Yesus Allah tanya saya, sampai kamu bisa mengalahkan, membuktikan Yesus bukan Tuhan, saya akan ganti. Yesus bukan Allah, saya akan ganti. Masalahnya kalau misalkan kata Kak Rofila demikian, nah Kak Rofila sendiri kan, mereka nggak ada yang mau bahas ini karena mereka tahu ketika datang ke room Joseph akan membuktikan sebaliknya, Yesus tetap Allah bahkan di dalam kitab mereka, kan gitu komparasinya. Iya Kak, soalnya gini kan, aku
cuma tak liatin videonya guru saya tuh, orang Islam itu kok naik ke roomnya Joseph kok enggak, yang ditanya bukan tema temanya Joseph yang seperti ini gitu loh. Kalau diskusi lintas agama itu yang ditanyakan itu baik-baik kan ya, enggak ada maksudnya itu pertengkaran, ada gini gitulah gitu ya. Pokoknya intinya enggak ada kalau diskusi itu intinya yang baik gitu ya, kalau menyampaikan gitu. Ya itulah Islam. Nah, kalau kita ngomongin mereka memang nggak ada habisnya gitu. Kak Rofila, ada lagi? Ya udah itu aja Kak. Kalau nanti lain waktu ya naik lagi Kak. Sip, aman, kasih tahu ya. Mohon maaf kalau kadang suka terlewat. Semangat ya Kak. Jaga kesehatan untuk Kakak dan Dedek baik ya. Tuhan Yesus memberkati Kak Rofila dan keluarga. Ya Kak, salam. Semoga diberi kelancaran ya Kak Joseph. Amin. Terima kasih Kak Rofila. Kak Rofila juga ya. Kak. Terima kasih. Ya Kak, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya itulah ya. Kak Rofila itu dulu coba Kak Rofila masih ada di bawah ya. Lupa aku nanya. Kalau flashback, kalau dulu Kak Rofila itu dulu sempat nonton aku, awalnya iseng-iseng, awalnya lewat FYP-nya dia, FYP-nya dia, ya. Kemudian dia tuh mendengarkan, dia tuh rada tadinya memang dengan keimanan yang lama masih kekeh, wah Allah itu ini Tuhan, nah gitu-gitu biasalah Islam yang di dalam keimanannya. Nah baru selang beberapa lama kemudian dia mulai terpanggil. Nah itu memang prosesnya, butuh proses. Itulah teman-teman Islam ya. Kalau dari Islam ke Kristen, teman-teman gak akan pernah bisa menemukan, sekalipun ada yang komentar di bawah, ayo murtad, kita gak bakalan bisa secara otomatis bisa mengganti orang punya agama hanya dengan satu patah dua patah kalimat. Paham maksud saya? Jadi orang Kristen itu perlu proses panjang. Dengar gak kata Kak Rofila tadi? Ada katekisasi. Katekisasi itu 1 tahun loh, minimal. Ada yang lebih dari 1 tahun loh. Kalau teman-teman pengen tahu, itu tergantung komitmen dan tergantung bagaimana hasilnya untuk membuktikan beneran serius gak. Kalau nggak serius ya kamu bisa 2 tahun, 3 tahun, banyak kasus di luar sana orang yang mengulang katekisasinya. Itu untuk membuktikan komitmenmu sebagai orang Kristen. Ngerti Islam. Jadi jangan GR kristenisasi udah basi dari zaman gue masih Islam dibahas itu terus. Sekarang gue jadi Kristen, gue merasakan apa yang dituduhkan ternyata tidak benar. Dapat Indomie boro-boro sampai sekarang aja gue beli sendiri. Rendah amat sih, berusaha untuk merendahkan orang lain, mengintimidasi orang lain seolah-olah orang nggak bisa beli sedus Indomie. Emang gua elu ya. Usah nuduh orang lain, dikasih dosa, gua kasih ntar lu ya. Pakai bilang, kasih. Kalau lu yang nggak bisa beli, lu bilang jangan nuduh orang lain dikasih ya. Itulah ya. Nuduh orang lain, ini kena sedus Indomie, sekelas gua ditawarin sedus. Jangan sedus, lu pikir gua nggak bisa makan, lagi pula nggak baik makanin mie mulu, emang gua lu. Ya, Islam jangan disamakan dong. Ya. Nah, kita nggak makan nasi terus ya, nggak baik ya, betul nggak teman-teman yang mengerti dunia medis, makan mie mulu nggak bagus kan? Mereka itu yang makan mie mulu, makanya ketahuan nuduh orang lain dapat mie. Karena menurut mereka mie itu adalah barang yang berharga bagi mereka, itu aja. Jadi orang Kristen gak usah marah digituin, anggap aja bagi mereka itu barang yang berharga itu mie, sedus Indomie gitu loh. Saking sulitnya. Loh, jangan bilang saya merendahkan atau bahkan ngata-ngatain kamu, enggak. Itu secara pola pikir loh. Tinggal dibalik aja ketika orang menuduh kamu, wah ini Kristen karena sedus Indomie, berarti kamu secara nggak langsung sedang menunjukkan barang yang sulit, barang yang berharga di kalian itu sedus Indomie. Gitu. Ya. Oh ya Om, bentar Om Domba Metal mau saya jadikan moderator dulu. Bentar teman-teman ya. Itu saya naikkan tadi, orang itu kenapa turun dia? Halo yang baru bergabung, shalom. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung ya. Tuhan Yesus berkati, yang memberikan berkat melalui gift. Terima kasih. Zaki tadi nanya gimana cara belajar public speaking. Ikut seminar, belajar, ikut lomba-lomba speech, debate. Banyak lah bro ya. Jangan dari TikTok, public speakingnya hancur loh kalau belajar public speaking dari TikTok. Apalagi ketemu modelan Nandar, modelan Riva, modelan Zuma. Itu mau bukan public speaking, itu mah jualan obat. Bedain ya. Ya, bedain loh. Public speaking dengan yang kayak gitu bedain.
Soalnya orang public speaking nggak ada yang pakai masker, apalagi di dalam ruangan ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Saya ini agak nge-lag di ini ya, nge-lag nih gue nih. Bentar ya, saya naikkan satu persatu teman-teman, bentar ya. Apa ini? Tanya Romo Aldo itu bukan Romo Aris. Aldo itu sekte Gereja Nasrani Indonesia, dia bukan Romo. Shalom, Raisin. Shalom bro. Halo Raisin, shalom. Ada yang mau di Raisin atau tidak ada? Tiga. Turunin ya. Karena nggak ada suara dan cuma noise berisik. Takutnya nanti ngaruh. Sorry ya bro ya. Coba bentar ya teman-teman ya. Bentar, saya mau besarkan ini, lalu besarkan ini. Nah, baik. Kayak gini kayaknya lebih keren, tapi ini gue singkirin dulu ke sini. Nah, kayak gini ya. Terus di sebelah ini gue pakai foto apa ya? Bentar ya guys, saya lagi ngedit sambil nunggu orang itu naik. Kenapa Islam ini mereka itu bermasalah ya setiap dinaikin? Apakah Jibril ini ikut andil bagian ya? Nah, inilah. Nah, kayak gini ya. Atau yang lain ya, bentar. Nah. Oh, bentar. Oh, jangan. Nah, ini kan kalau sambil nunjukin data ini enak. Oh ya, terima kasih ya. Layarmu jadi kecil lah. Iya, itulah tujuannya. Saya pengen nggak usah gede-gede segini aja lah. Biar orang bisa tap-tap ke sini. Kan kasihan kalian tap-tap di itu kan. Tap-tapnya di tempat kecil tadi kan. Nah, tap-tap lah di sini lah ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa tap-tap, oke? Sorry aja bisa. Bercanda. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Naikin orang mana? Zaki, kau ini dinaikkan tapi turun, kenapa? Ayo Islam, ada yang mau membantah nggak kira-kira bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Allah? Diskusi, iya diskusi. Saya naikkan kok pada begini ya teman-teman ya, hitam ya, Muslim ya. Lah tampilannya ini Muslim ya. Tahu Muslim itu apa? Muslim itu kalau dalam bahasa Arab gelap loh. Muslim, ya. Kok gelap ya? Kenapa ya tampilannya ini gelap? Please bang, damai. Iya, gue damai. Cuman gue nggak tahu lu kenapa nggak bisa dinaikin. Iya, Muslim ini semuanya Muslim. Cuman mau diskusi, iya naik aja. Ya gimana mau diskusi orang pada nggak mau naik? Malam Bang Joseph, Tuhan berkati. Malam Pak Dius, selamat malam. Shalom teman-teman yang baru bergabung ya. Selamat bergabung, jangan lupa tap-tap layar. Tap-tapnya di sini, jangan di sini. Kalau di sini akun yang kedua, ini akun yang dipakai buat live sebelah nih ya. Ya, sesuai dengan namanya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan akan diskusi lintas agama ini dari awal hingga akhir antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini paling tidak kita bisa mengerti ataupun belajar satu hal, bahwa penting sekali bagi setiap orang, khususnya orang Kristen, di dalam berdiskusi, berdialog ataupun berdebat, memiliki pijakan ataupun dasar di dalam menyampaikan narasi, agar narasi-narasi yang kita sampaikan benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan dan bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada setiap lawan ataupun kepada kita. Karena itu teman-teman, penting sekali setiap orang Kristen terus belajar, terus menggali firman Tuhan agar memiliki dasar iman dan dasar yang mampu, yang bisa diandalkan di dalam mengalahkan ataupun di dalam melawan, menjawab setiap pertanyaan apapun juga yang berhubungan dengan Alkitab, yang berhubungan dengan keimanan, sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar dapat dipahami dan juga dapat mendatangkan satu wawasan, pengertian, pengetahuan yang baru bagi orang lain. Karena itu teruslah belajar firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.
Bye.